3. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Anak Indonesia hebat? Sehat, cerdas, berkarakter. Sekali lagi, anak Indonesia hebat? Sehat, cerdas, berkarakter. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga dan melindungi kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Ya Tuhan, pada siang hari ini kami anak-anakmu hendak mau belajar. Tuntun sertai kami agar kami bisa belajar dengan baik dan benar. Indo yang singkat ya Tuhan, sempurnakanlah, haleluya, amin. Oke, baik. Terima kasih ya. Silakan duduk. Hari ini, itu kelas siapa saja yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, baik. Terima kasih. Tanamkan kedisiplinan dan ketertiban kalian ke depannya ya. Judul materi kita hari ini yaitu, sabar ya, yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sebelum kita masuk di dalam materi hari ini, agar kita lebih semangat lagi dalam proses belajar, Pak Guru mengajak kalian untuk berdiri bersama-sama menyanyikan salah satu lagu. Oke, baik. Nah, tepuk tangan silakan dulu. Kira-kira ada yang tahu makna dan hubungan lagu Garuda Pancasila dengan materi kita hari ini yang itu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kira-kira ada yang tahu? Ada? Oke, jadi baik. Lagu Garuda Pancasila tidak hanya sebagai lagu kebangsaan, tetapi juga sebagai media pendidikan karakter, pembentukan pemahaman dan kecerdasan sebagai anak peserta. Di dalamnya itu dasar negara memiliki yang namanya fondasi, yaitu Pancasila. Agar kita sebagai masyarakat Indonesia memiliki yang namanya keadilan dan kemakmuran. Oke, baik. Hari ini
Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan mengamati video kalian dapat memahami nilai-nilai Pancasila, yaitu dari sila pertama sampai sila kelima. Yang berikutnya itu kalian dapat tanya jawab, menjelaskan kehidupan Pancasila dan fungsi Pancasila dengan benar. Lalu yang berikut terakhir itu dengan diskusi kelompok, kalian dapat mengkaji fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu studi kasusnya itu kearifan lokal sekitar lingkungan peserta, yaitu di lingkungan kalian masing-masing, ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Hari ini pembelajaran kita yaitu model pembelajaran, yaitu problem based learning, yaitu ada 5 di dalam. Jadi metodenya kita yaitu tentang diskusi kelompok dan tanya Jawab. baik. Adik-adik, anak-anak, hari ini setiap bangsa Indonesia itu membutuhkan yang namanya Nah, bangsa Indonesia ini memiliki yang namanya Pancasila. Kalau kita jadikan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka kalian akan menjadi pribadi yang mandiri, adil, bertanggung jawab, serta menjadikan masyarakat yang makmur dan sentosa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Kira-kira hari ini ada yang tahu apa yang kalian ketahui tentang pandangan hidup? Ya, silakan. Itulah nilai prinsip dan keyakinan yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, apakah kalian pernah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kalian sehari-hari? Ya, pernah. Yang pertama, tidak menyerahkan manusia, membela kebenaran dan keadilan. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, guru akan menayangkan video yaitu tentang kawin paksa. Lalu video kedua tentang penguatan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Silakan diamati video yang guru akan tayangkan hari ini. Tarkovska. Film on jadi minta apa ini? Batas harus dibatalkan. Tidak bisa melakukan. Selalu dibawa ke jalur adat, selalu dibawa ke jalur tradisi. Padahal ini pidana, mengambil fakta. Itu ada tindakan meraba perempuan. Bahkan itu yang beberapa tindakan dalam riset saya beberapa waktu yang lalu, ada juga yang langsung diperkosa. Nah ini kemarin saya kurang tahu persis detailnya, tetapi bahwa pasti kami tangkap itu di situ ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan seksual.
Tadi paksa. Oke, baik. Pak Guru akan tanya, kira-kira dari video yang kalian amati hari ini, kenapa peristiwa kawin paksa itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Silakan, Queen. Karena adanya tekanan budaya dan kurangnya pendidikan. Oke, baik. Ada lagi? Oke, baik. Yang kedua, bagaimana sikap kalian menghadapi fenomena tersebut di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang tahu? Oke, silakan. Yaitu menolak praktik tersebut, mendorong ekobisi supaya tidak terjadi kawin paksa. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, Pak Guru akan menayangkan video tentang video Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian boleh amati video yang Pak Guru akan tampilkan. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kalian pasti memiliki nilai-nilai dalam diri yang menjadi acuan bagi kalian dalam bergaul, baik dalam kehidupan di sekolah maupun sehari-hari. Nilai-nilai itu terbentuk dari serangkaian proses belajar dan pengalaman hidup yang kalian jalani sampai saat ini. Lalu, nilai-nilai itu membentuk pandangan hidup kalian. Demikianlah gambaran Pancasila bagi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari pengalaman hidup dalam sejarah panjang bangsa Indonesia yang telah membentuk karakter, perilaku, etika, tata nilai dan norma yang telah membentuk menjadi pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup sendiri adalah suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur. Artinya, Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila merupakan nilai-nilai dasar dan luhur bangsa Indonesia yang menjadi acuan serta pandangan hidup bangsa. Nilai ketuhanan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang religius. Nilai-nilai agama terinternalisasi dalam diri dan terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka, pandangan hidup ini mewarnai berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, maka disusunlah tujuan pendidikan nasional sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 3 tertulis, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Pasal 3 Undang-Undang Sistimnas tersebut menjadi bukti bahwa Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa. Sehingga, ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, pandangan hidup ini mewarnainya. Dengan demikian, tujuan pendidikan nasional menjadi senapas dan seirama dengan sila ketuhanan Yang Maha Esa. Perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan beribadah di sekolah merupakan cerminan pengamalan dari sila ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang menghargai harkat dan martabat kemanusiaan. Tidak boleh ada eksploitasi manusia atas manusia lainnya. Maka, bangsa ini membuat peraturan perundangan yang melarang human trafficking, perdagangan manusia. Bangsa Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.
Hal ini tegas disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 UUD RI tahun 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nilai persatuan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mencintai persatuan. Ketika detik-detik akhir pengumuman dan pengesahan Piagam Jakarta, ada keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang berpotensi memecah persatuan bangsa, maka para pemimpin bangsa dari kalangan Islam ketika itu dengan lapang dada bersedia mengubah rumusan sila pertama dari semula, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini merupakan bukti bahwa nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila telah menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebelum Pancasila itu lahir. Pandangan hidup ini mempengaruhi dalam bersikap dan mengambil keputusan mengenai persoalan berbangsa dan bernegara. Nilai permusyawaratan menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. Juga memberikan hak kepada warga negara untuk berpendapat di muka publik. Hal ini ditegaskan dalam UUD RI tahun 1945 pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Karena itulah, bangsa Indonesia menolak tindakan pemaksaan kepada seseorang untuk mengikuti pendapatnya atau mendukungnya melakukan sesuatu. Bangsa Indonesia mengedepankan cara-cara musyawarah untuk pengambilan keputusan dan mengatasi persoalan bangsa dan negara. Nilai keadilan sosial menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang dermawan dan gemar berbagi. Mereka hidup guyup dalam tradisi gotong royong. Membantu warga masyarakat yang kesusahan sudah menjadi pandangan hidup yang mewarnai kehidupan bangsa. Distribusi kesejahteraan sosial secara adil telah lama menjadi nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Karena itulah, negara melaksanakan program BPJS Kesehatan sebagai bentuk layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian bisa memperhatikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian tidak ikut-ikutan ketika mendapati beberapa pelajar laki-laki yang mengenakan anting dan tato. Karena itu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Kalian merasa bangga menampilkan perilaku santun dan pakaian sopan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Dari kedua video tersebut, Pak Guru akan membagikan LKPD ini. Di dalam LKPD ini ada bahan ajar, lalu di dalam LKPD itu ada artikel. Artikel itu kalian belajar di dalam, lalu nanti sebentar kalian menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD. Pak Guru akan kasih di setiap kelompok. Di dalam kelompok itu kalian pilih salah satu moderator yang memimpin untuk menjalankan perjalanan presentasi. Bisa? Bisa. Oke, baik. Perhatian, di dalam diskusi kelompok, Pak Guru kasih waktu kalian 10 menit, kurang lebih 10 menit. Bisa? Oke, silakan diskusi bersama-sama dan amati artikel yang ada dalam LKPD.
Kalian berdiskusi bersama-sama di dalamnya. Jangan lupa nanti ketika kalian sudah selesai diskusi, kalian simpulkan apa pertanyaan dari setiap kelompok, lalu kesimpulan itu kalian kasih di Pak Guru, bisa? Kalian kerjasama saja di dalam cari itu apa pertanyaan yang ada di dalam LKPD itu, lalu kalian simpulkan di dalam bahan ada yang lesson. Jadi hasil diskusi itu, hasil diskusinya kalian, yang sebentar setiap kelompok maju di depan presentasikan hasil diskusi kalian sebagai bentuk pemahaman kalian. Kesimpulannya itu, kalau misalnya contoh, kalau ada pertanyaan dari setiap kelompok, kalian buatkan kesimpulan. Kesimpulan itu kalian kasih di Pak Guru. Kumpulkan di Pak Guru. Iya.
simpulkan itu ya. Dan hasil diskusi kalian tolong disimpulkan lalu dikumpulkan di Google. Bisa? Bisa. Oke, baik, silakan. Silakan diskusi bersama-sama ya. Bisa? Bisa. Jadi di setiap kelompok itu moderator itu yang mengawasi bagian lainnya diskusi kan ya, presentasi di depan. Bisa? Silakan. Jadi moderator yang baca hasil diskusi kalian nanti kamu yang awasi diskusi berjalannya diskusi.
bersama-sama saja di dalam permasalahan kalian tangkap yang dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup. Ya, bisa. Pokoknya dalam kelompok itu harus berdiskusi bersama-sama keaktifannya supaya kalian bisa tahu jawaban dari RTL. Harus diskusi sama-sama di dalamnya. Pokoknya kalian harus diskusi sama-sama ya. Jangan lupa nanti simpulkan itu masuk permasalahan kalian tangkap sesuai dengan materi kita hari ini. Bisa. Kesimpulan itu nanti Pak Guru tekankan kembali, kalian kumpul di Bogor ya. Ya, silakan bersama, diskusi sama-sama. Dapat
Oh, yang di dalam grup itu yang besar, diskusikan masalah dan banyak. Pokoknya diskusi sama-sama saya di dalam.
Basta rin kita sa dalam basta ini membuat keluarga perempuan mereka yang sudah hidup enak kalau kita batasi. Selain ada pula kawan-kawan yang terjadi berdasarkan kesepakatan adat antara keluarga perempuan dan laki-laki lebih dulu. Bagaimana menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan dari kehidupan Pancasila sebagai jawaban Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah? Sudah. Oke, jadi baik. Sebelum kalian presentasi hasil diskusi kalian, agar kita lebih semangat, maka marilah kita berdiri bersama-sama supaya badan kita lengkap ya.
Oke, baik, silakan. Oke, baik. Untuk kelompok 1, silakan maju di depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Waktu dan kesempatan ke guru persilakan. Ayo silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut 5 cara yang menyelesaikan permasalahan kawin tangkap sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. 1. Menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Menolak segala bentuk praktik kawin tangkap yang dilakukan tanpa persetujuan perempuan karena hal itu melanggar hak asasi dan martabat manusia. 2. Mempererat persatuan Indonesia atau sila ketiga. Mengajak semua pihak, baik masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah untuk bersama-sama mencari solusi yang menjaga kerukunan dan persatuan bangsa tanpa menimbulkan konflik. 3. Melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Sila keempat. Menyelesaikan permasalahan kawin tangkap dengan cara musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait, termasuk korban, keluarga, tokoh adat, dan pemerintah agar keputusan yang diambil adil dan dapat diterima bersama. 4. Menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima. Pemerintah harus menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada korban agar hak mereka terpenuhi seperti praktik kawin tangkap yang merugikan bisa dihentikan. Yang kelima, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup, yaitu menghormati hak asasi, berlaku adil, dan menghargai martabat setiap individu, sehingga tradisi yang tidak sesuai dengan nilai tersebut dapat diperbaiki atau ditunggangi. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Dari kelompok lain ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan? Oke, baik, dari kelompok kan, Pak, silakan. Menurut saya jawaban kelompok 1 sudah sesuai dengan fungsi Pancasila karena mengaitkan
kepada korban dan menindak perilaku praktik kawin tangkap yang melanggar hukum dan HAM. 5. Mengamal Pancasila sebagai pedoman hidup. Masyarakat diajak untuk mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menghargai hak asasi manusia, dan dalam praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Dengan cara tersebut, penyelesaian masalah kawin tangkap dapat disesuaikan dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Sekian dari kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberi tanggapan, silakan. Pertanyaan, kalau ada dari kelompok lain? Tanggapan untuk hasil presentasi kelompok 2. Saya ingin menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Menurut saya, jawaban kelompok 2 sudah mencerminkan pemahaman yang baik tentang bagaimana kelima sila Pancasila dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kawin tangkap. Menyusun poin-poinnya juga membuat saya mudah memahami apa yang mereka sampaikan. Selain itu, jawaban mereka fokus pada hak asasi manusia, di mana mereka menyebutkan pentingnya melindungi hak perempuan dan menolak kekerasan dalam pernikahan, menunjukkan kepedulian terhadap HAM. Namun ada beberapa masukan dari saya, yaitu yang pertama, perlu penjelasan lebih dalam di setiap poin, khusus poinnya tentang musyawarah. Bisa ditambahkan hasil musyawarah harus mencerminkan suara korban, bukan sekedar formalitas adat. Selain itu, berikan juga contohnya, yaitu atau solusi, misalnya dengan mengadakan penyuluhan hukum di Sumba, terkhususnya Sumba Tengah. Mungkin masalah dari teman-teman selain kelompok apa? Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 3, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3. Kami akan membaca hasil diskusi kami. Bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan kawin tangkap sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan bangsa? Untuk menyelesaikan permasalahan kawin tangkap sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan bangsa, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut. 1. Mengedepankan nilai kemanusiaan yang adil dan
tanggapan? Saya mendengar bahwa jawaban diskusinya disusun berdasarkan untuk sila Pancasila, yaitu sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Namun saya mendengar bahwa sila pertama belum disebutkan karena menurut saya akan lebih lengkap jika kelompok 3 menyerahkan sila pertama karena dengan menolak praktik kawin tangkap karena sesuai dengan ajaran agama yang menjunjung tinggi kehormatan dan kebebasan individu dalam pernikahan. Perlu ditambahkan ulasan tindakan konkret seperti mengadakan sosialisasi pendidikan di Sumba. Masih ada lagi? Sekian dari kami, terima kasih. Untuk kelompok keempat silakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok keempat. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal bagaimana menyelesaikan permasalahan kawin tangkap sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Jawaban: menegakkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua: menghormati perempuan untuk memilih pasangannya secara Semangat, serius. bebas Serius. dan menolak segala mengutamakan persatuan Indonesia. Sila ketiga: melibatkan semua pihak, pemerintah, tokoh adat, masyarakat dalam dialog dan penyelesaian masalah agar tetap menjaga persatuan dan kerukunan. Agak kuat. 3. Melaksanakan musyawarah untuk mufakat. Sila keempat: menyelesaikan masalah melalui musyawarah bersama yang melibatkan korban, keluarga, tokoh adat yang pemerintah untuk mendapatkan solusi yang adil dan diterima bersama. 4. Menegakkan keadilan sosial. Sila kelima: pemerintah harus menjalankan fungsi hukum secara adil untuk melindungi hak warga negara dan mencegah praktik kawin tangkap yang melanggar hukum dan HAM. 5. Menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Masyarakat diajak untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sehingga tradisi yang merupakan diganti dengan nilai yang menghormati hak dan rapatan manusia. Dengan cara ini, penjelasan kawin tangkap dapat dipelajari sesuai dengan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, masyarakat, dan keadilan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanggapi. Saya ingin menanggapi hasil diskusi kelompok 4. Saya melihat kelompok 4 sudah tepat menyajikan penyelesaian masalah kawin tangkap dengan nilai-nilai Pancasila yang relevan seperti kemanusiaan, yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, keadilan sosial, dan musyawarah. Selain itu, penjelasan pada masing-masing sila cukup jelas dan menunjukkan pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia, kesatuan hukum yang adil dan musyawarah dalam penyelesaian masalah, penekanan pada hak perempuan untuk memilih pasangan, dan penolakan praktik kawin tangkap yang tidak berdasarkan kesatuan
melanggar hukum. Sekian dari kami. Jadi baik, yang Pak Guru bilang tadi, dari hasil kesimpulan itu, hasil diskusi kelompok, sekarang kalian kasih di Pak Guru. Tulis nama, ingat tulis nama kelompok ya. Oke, jadi baik. Untuk mendalami pemahaman kalian tentang pelajaran kita hari ini, Pak Guru memberikan post-test sebagai bentuk mengukur pengetahuan kalian tentang kawin paksa di Sumba dan hubungannya dengan mata pelajaran kita, yaitu pendidikan Pancasila, fungsi pendidikan Pancasila. Nanti post-test ini kalian kerjakan, lalu kalian kumpulkan di Pak Guru, bisa? Bisa. Nah, waktunya pengerjaan post-test itu 1 menit. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Nanti hasil post-test itu dikumpulkan di Guru ya. Iya, Pak. Oke, baik, sudah? Nah, sekarang kumpul kembali ke Guru hasil post-testnya kalian.
dari hasil pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama menyimpulkan yaitu pelajaran kita yaitu tentang apa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pertama itu ada beberapa di situ, ada beberapa item ya. Maka kenapa masalah apa yang terjadi di dalam kawin tangkap? Nah, kenapa dia bisa berhubung dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup? Kesimpulannya yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup memiliki dasar, nilai, dan moral. Menilai segala bentuk peristiwa yaitu yang terjadi dalam bentuk tradisi budaya, terutama itu di dalam lingkungan Sumba yaitu kawin tangkap. Karena ini yang selalu terjadi di Sumba kan? Iya. Ya, kalian pasti selalu mendengar itu. Nah, termasuk tradisi kawin tangkap ini harus memang bagian dari tradisi warisan lokal, budaya lokal. Jadi tidak bisa juga dibilang bahwa ini tidak bisa dihilangkan. Tetapi secara pelaksanaannya itu yang melanggar tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia, terutama itu hak perempuan. Jadi, maka hal itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Melalui sila-sila Pancasila yang bertentangan dengan masalah kawin paksa ini, itu ada di sila kedua dan sila ke-5, yaitu yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, maka kita diajak untuk menghormati harkat dan martabat setiap dan memperjuangkan keadilan bagi kesetaraan gender. Ya, baik. Tradisi yang mengandung unsurnya itu yaitu ada 3 di situ, yaitu paksaan, kekerasan, dan apa? Merendahkan harkat dan martabat perempuan. Jadi ini memang tidak searah dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Bisa dipahami? Bisa. Caranya untuk memperbaiki yaitu harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, dalam bingkai fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, tradisi kawin tangkap ini harus dilihat secara kritis dan bijak. Karena cara itu, budaya akan tetap dijaga, dihargai, tetapi pelaksanaannya juga harus dihilangkan. Hilangkan itu dalam artian pemaksaan tadi yang kalian tangkap tanpa persetujuan antara kedua belah pihak, tanpa persetujuan dari antara keluarga. Mungkin sampai sini saja. Sudah paham? Sudah. Oke. Untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka Bu Guru ada salah satu yaitu explic-nya kita yaitu nanti kalian ikut irama dari Bu Guru ya, bisa? Bisa. Oke. Tepu pulang. Dapat ilmu, berkemas, duduk rapi, berdoa, let's go. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk menutup doa. Memimpin kita dalam doa, silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menjaga dan menolong kami dari pagi hingga pada siang hari ini. Pada siang hari ini kami anak-anakmu hendak mau pulang. Tuntun sertai kami di perjalanan agar kami boleh tiba di sisi kedua orang tua kami dengan segala selamat. Dengan singkat sempurnakanlah, haleluya, amin. Amin. Oke, jangan lupa minggu depan nanti materi kita yaitu tentang nilai-nilai dan norma ya. Ya. Oke, selamat siang.
Iya.